akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Menurut saya itu akan membuat situasi menjadi berbeda justru. Jadi menurut Anda justru Mas Anies itu nggak ketemu sama kimianya natural votersnya PDI? Hari gitu? ini ya secara alami menurut saya sih susah. Ya balik lagi ya, ini kan kembali one on one-nya diskusi kita mengenai politik Indonesia, bahwa pemilih kita itu ada dua kategori, nasionalis dengan Islam, kan begitu. Nah Mas Anies ini kan memang representasi kelompok yang politik Islam ini, terutama yang kental kan asosiasinya dengan waktu Pilkada Jakarta melawan Ahok, kemudian asosiasinya dengan Rizik Syihab. Iya. Nih, ya kita bisa lihat lah bahwa pemilihnya Anies itu memang notabene adalah Islam politik gitu loh. Nah, itu menurut saya akan membuat Anies itu menjadi dalam tanda kutip ya, hantu yang lebih seram dibandingkan dengan PKS. Saya itu datang dengan perasaan saya pernah terekspos dengan soal kemiskinan. Karena saya mengurusi Indonesia Mengajar, Pak. Yang mengirimkan anak-anak terbaik ke pelosok-pelosok negeri. Dan kalau ke sana itu, kalau tempat tidak ada listrik, tidak ada sinyal telepon, infrastruktur tidak ada, sudah terbayang kan? Berarti dia terbelakang, miskin, begitu. Nah, alhamdulillah saya ditakdirkan mengurusi itu dan melihat begitu banyak tempat. Jadi saya rasanya tahu kemiskinan. Lalu mulailah kampanye, datanglah ke kampung-kampung di Jakarta. Dan ketika mulai mendatangi kampung-kampung di Jakarta, di sini Pak, saya seperti, dan saya katakan berkali-kali, rasanya seperti saya baru melihat kemiskinan. Seperti orang yang belum pernah lihat kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di tempat ini adalah kemiskinan yang ekstrim. Habis sekalian, di Kepulauan Tanimbar, itu paling ujung. Bawahnya nanti Darwin, Australia. Itu di Kepulauan Tanimbar saya sampai ke paling ujung Pak, namanya Pulau Selaru. Itu di bawahnya itu nggak ada lagi kecuali Darwin, Australia. Di sana miskin udaranya bersih, miskin lahan yang luas, miskin dengan ikan yang tersedia diambil kapan saja, miskin dalam jaring pengaman sosial lingkungan sekitar. Betul Mas ya? Tapi begitu sampai ke sini, miskin dalam lingkungan yang amat sempit. 3 kali 4 diisi 6 orang, 7 orang. Di sini Mas ya. Ditambah dengan polusi yang luar biasa tinggi, lingkungan yang sangat tidak sehat, pekerjaan yang tidak menentu dan tidak pasti, ditambah dengan suhu yang sangat tidak bersahabat. Bapak Ibu kalau datang kampung-kampung itu ada beberapa kampung yang ketika sampai keluar ujung kampung itu rasanya kayak baru bisa napas. Karena di dalam itu kelekep pengap, pengap sekali. Jadi Bapak sekalian, saya dalam perjalanan itu kemarin ketika menjalani itu, Pak Zul dalam perjalanan gini, kita semua niatkan bismillah, mudah-mudahan ikhtiar ini diridhoi dan diantarkan pada kemenangan. Kan gitu perjuangannya. Selebihnya kita bagian ikhtiar, selebihnya tawakal, sudah gitu kira-kiranya. Sesudah menjalani Pak, itu yang ada adalah harus menang. Yang asalnya mudah-mudahan harus menang. Kenapa? Karena kita menyaksikan ini problem yang sudah ada di tempat ini bukan setahun 2 tahun. Tapi sudah dekade. Bapak sekalian ketemu seorang ibu di pinggir sungai. Anaknya 6. Saya tanya, ibu sudah berapa lama di sini? Saya di sini mulai tahun 71. Jadi jangan tanya sama mereka punya KTP Jakarta atau tidak. Karena itu kalau ada yang tanya, itu mereka yang itu mau digusur pinggir kali punya KTP Jakarta. Ya Allah Bu, Bapak, mereka bukan punya KTP, kita belum ke Jakarta, mereka sudah tinggal di Jakarta. Ini di Bukit Duri yang digusur, yang sekarang dikembalikan, dan kita ketika kita kalah, kita putuskan kita tidak akan naik banding, kita akan bayar pada mereka semua. Jangan banding. Itu sekalian, Bapak seorang ibu datang ke saya dan menceritakan, Pak Anies, rumah saya di sini, ditunjukkan tempatnya. Di sini tempat ayah saya dilahirkan tahun 34. Sekarang sudah hilang itu semua. Jadi ini itu kemiskinan luar biasa ekstrim. Ini yang tadi angka-angka disampaikan oleh Pak Zul tercermin dalam observasi saya, dan saya bisa jamin misalnya, kelas menengah Jakarta tidak pernah datang ke situ.
Saya, kita semua, sebagian besar yang kalau disebut kelas menang apa sih kriteria sederhananya? Kalau sakit nggak ke puskesmas, kalau punya anak mau sekolah nggak kirim ke SD pemerintah, SD Muhammadiyah. Kira-kiranya gitu kira-kiranya Pak. Tapi sudah nggak kirim. Kalau masih bergantung pada pemerintah, berarti pra menengah lah gitu. Sudah butuhnya pemerintah untuk apa? KTP, SIM, dan lain-lain. Tapi sudah bisa hidup mandiri. Bapak sekalian, yang hidup mandiri di Jakarta tidak lihat kenyataan ini. Dan kami, saya saja yang dengan teman-teman yang sudah bekerja tidak melihat kenyataan ini. Dan di Jakarta, menurut statistik 223 RW statusnya kumuh miskin. RW ya. RW. Dalam satu RW itu bisa 10 sampai 15 RT. Jadi kalau itu ada 15 RT kali 223, Pak Ibu. Itu jumlah kumuh miskin. Jadi, Bapak sekalian, lokasi tempat kita berdiskusi ini jaraknya hanya 500 meter dari lokasi tempat konstitusi kita disusun. Yang di situ tadi dibacakan. 500 di gedung Pancasila situ. Hanya 500 meter. Karena itu saya katakan di Jakarta kita berjanji menghadirkan keadilan sosial tahun itu. Tugas kita sekarang kita akan lakukan, deliver itu semua. Kita bersama. Jadi, dan ini angkanya kalau kita lihat angka yang berikutnya yang tidak kalah mencengangkan. Pak Zul, yang miskin di Jakarta di bawah 500.000 rupiah per bulan, 500.000 rupiah, persisnya 510.000 rupiah, itu jumlahnya 385.000 orang. Begini. Kalau ada penduduk 10 juta, yang miskin 380 itu berarti 3,8%. Ya oke. 3,8%. Oke. Tapi kriterianya tadi 500.000. Begitu kriterianya diubah menjadi 1 juta rupiah per bulan, maka yang di bawah 1 juta jumlahnya 3 juta orang. 3 juta orang di Jakarta ini. Jadi sepertiga penduduk di Jakarta ini di bawah 3 juta, di bawah 1 juta rupiah per bulan. Nah, Bapak Ibu tahu 1 juta rupiah di Jakarta bisa dapat apa? Sebulan. Ini Bapak sekalian, yang kemudian, apalagi kalau dimasukkan dengan data-data yang lain, saya nggak mau mengeksplorasi lebih jauh soal itu. Sekarang lebih banyak, lalu what next gitu, dengan kenyataan kemiskinan yang seperti ini. Jadi 5 poin yang dikatakan oleh Pak Zul tadi tentang kemiskinan, kesenjangan itu di Jakarta nyata. Ditambah lagi Bapak Ibu sekalian kalau mau tambah lebih ini, itu angka lulus SMA di Jakarta secara nasional, secara provinsi itu 68%, Pak. Jadi 32% anak itu tidak lulus. Tapi begitu Bapak Ibu masuk ke Jakarta Utara, angkanya 52. Yang lulus SMA, 48 tidak pernah lulus SMA. Jadi separuh lulus, separuh mau jadi office boy aja nggak bisa di Jakarta. Di Jakarta Utara, Jakarta Barat sama. Angka 68 itu karena kebantu Jakarta Timur dan Selatan yang 80-an%. Karena itu ketemu angka 60-an. Tapi kalau sebetulnya lihat utara 52%, di barat 56%. Jadi separuh-separuh. Karena itu Bapak sekalian yang kita ingin serius bereskan. Pertama soal ini jangka pendek adalah lapangan pekerjaan. Nomor 1, lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaannya kita tidak membayangkan sekedar dari pemerintah membuat proyek. Kalau pemerintah membuat proyek itu yang kerja dari luar. Yang harus dibangun itu justru usaha kecil untuk tumbuh. Karena tidak ada. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dai. Kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Kodari, ya ini sangat blunder, sangat lucu, sangat kocak sekali. Bagaimana Kodari menyebut Anies Baswedan seperti hantu lebih kejam dari PKS.
Dan ini Kodari ini adalah seorang yang buzzernya Jokowi dan Prabowo ya. Padahal beliau ini dulu adalah seorang uh, surveyor ya, artinya sering survei-survei seperti itu teman-teman. Nah, Anies Baswedan ya tokoh yang benar-benar cinta kepada rakyat, benar-benar yang tidak neko-neko teman-teman, apalagi Anies Baswedan ini orang yang luar biasa, orang yang tidak peduli apa kata orang ya. Tujuan beliau hanya satu, yaitu bagaimana membuat Indonesia sejahtera, perubahan yang luar biasa ya, ke arah yang lebih baik. Itulah Anies Baswedan. Nah, Anies Baswedan walaupun diserang kanan kiri atas bawah, beliau juga tetap santai, tetap tidak mau ambil pusing ya. Banyak pergerakan, banyak yang Anies buat ya. Beliau membagi ilmu di kampus, di sekolah, berbagi sesama dengan berbagai ormas yang beliau bangun ya kan. Apalagi sebentar lagi partai yang akan beliau bangun. Ini adalah langkah nyata yang dilakukan Anies Baswedan. Langkah nyata yang beliau kerjakan untuk Indonesia jadi lebih baik. Apalagi di era seperti ini teman-teman, banyak masyarakat yang kurang mampu ya kan, yang kesulitan, dan perlu sosok pemimpin yang jenius, bukan hanya nyinyir ya. Bagaimana menurut kalian?